Siapa dia? Kenapa dia jahat? Perempuan yang kamu lihat itu bukan manusia, nak. Cuma kamu dan ayah aja yang bisa lihat dia. Makanya anggap aja dia nggak ada ya. Kagetlah aku di situ. Setelah sekian lama aku sering beradu tatap. Jadi nggak cuma sekali itu aja, beberapa kali juga aku sering beradu tatap sama si kakak baju ungu nih. Tapi baru itulah aku tahu kalau dia ini bukan manusia, karena tampilannya memang betulan kayak manusia. Nara ini kan memang tajam kan kayak aku bilang tadi, tapi selama ini aku tengok kalau memang hantu tuh seram, dia nggak napak tanah, dia ini macam manusia. Itu untung dibilang sama bapakku kalau ternyata dia ini bukan manusia. Orang selama aku ketemu dia aku nggak ada curiga sama sekali kok. Nah dah tuh setelah Nara ini tahu kalau mbak-mbak daster ungu tadi itu adalah makhluk astral atau hantu, alhasil sesuai perintah ayah, Wak, Nara pun mengabaikan keberadaan si mbak-mbak daster ini. Setiap kali aku mau mandi, nah dia pasti aku ketemu mbak daster ungu tuh di sana. Tapi kali ini berbeda, Wak. Nara selalu bersikap cuek, seolah-olah tuh sosok tuh nggak ada di kacang ini lah sosok itu. Nah lama kelamaan sepertinya sosok ini tahu nih kalau Nara nyuekin dia. Karena setiap kali Nara ini lewat di depan yang ngelengos gitu aja, sosok ini bakal natap si Nara dengan mata melotot marah, Wak. Kan dikacangin terus sama si Nara, kan dia kayak marah gitu, Nat. Sampai akhirnya pada suatu hari pada saat sedang sendirian di kosan, Nara memutuskan untuk duduk-duduk santai tuh di depan kamar, ada kursi gitu kan, duduk gitu kan, main-main lah biasa. Terus tiba-tiba sosok daster ungu nih ada juga di situ. Dan untuk pertama kalinya Nara bilang Nara mendengar dia bicara. Jadi selama ini Nara kan cuma tatap-tatapan aja nih, nggak pernah ngomong. Tapi pada saat lagi duduk di luar itulah ada dia ngomong dengan suaranya yang berat dan dalam. Sosok itu tuh macam lagi komunikasi sama aku. Dia ngomong kayak apa? Saya tahu kamu bisa melihat saya. Nah Nara ya waktu itu posisinya lagi duduk santai dan mungkin aku tuh lagi nggak fokus waktu itu karena dia tiba-tiba refleks aku jawab. Iya, aku bisa lihat itu, nggak sengaja aku tuh jawab kayak gitu. Nah setelah ngomong kayak gitulah baru aku deg-degan karena kan kemarin si ayah pesan apa? Jangan pernah sekalipun kau berkomunikasi dengan sosok itu, bahaya. Ini dijawab sama aku, nah dia nggak sengaja aku. Dan ternyata apa yang disampaikan sama ayah itu betul kejadian. Karena sesaat setelah si Nara jawab kayak gitu, iya aku tahu kok gitu kan. Sosok daster ungu ini tiba-tiba melayang, semakin dekat ke arah si Nara. Dan daster yang awalnya berwarna ungu itu tiba-tiba berubah putih kata si Nara. Dan ketika sosok itu mendekatkan wajahnya menatap si Nara dari jarak sedekat itu, aku bisa nengok, nah dia ternyata kedua matanya sosok itu tuh merah terang, tuh bajunya putih. Oh kata dia, free si Nara nggak bisa gerak. Tapi untunglah waktu itu ayah lagi ada di kosan, langsung teriak, Nara cepat masuk, Nara cepat masuk kata si ayah. Teriakan ayah itulah yang langsung membuat si Nara ini tersadar, dan dengan gerakan cepat ayah juga langsung menarik tangannya Nara membawa si Nara masuk ke kamar. Oh sampai di kamar kena amuk lah aku sama bapakku, kan udah ayah bilang jangan pernah berkomunikasi sama dia. Ngapain kamu ngomong sama dia? Kamu tahu nggak? Dia itu udah hampir mau ngerasukin kamu loh. Untung ayah lihat, kalau ayah tadi nggak ada di sini gimana? Hah? Wah, bandel kamu ya. Dengan tubuh gemetar karena ketakutan dan shock, Nara bilang, iyalah ya, maaf lah ya, Nara nggak sengaja, nggak tersadar sama Nara. Nara jawab itu ayah, punten aja tadi, maaf lah ya. Udah, jangan kau ulang lagi ya. Bahaya dia tuh, nak. Kata iya kata si Nara. Dan sejak kejadian itu Nara ini pun semakin hati-hati dan waspada setiap kali melihat keberadaan sosok berdaster ungu itu. Nara selalu berusaha cuek, Wak. Tapi memang nggak bisa dipungkiri Nadia, kalau lama kelamaan aku juga capek lah, nggak tahan lah aku dengan kondisi kayak gitu kan. Aku mau tenang di kosan tuh, gak mungkin juga aku nggak pergi ke kamar mandi. Tiap kali aku ke kamar mandi ada dia. Hingga akhirnya, Wak, pada suatu waktu Nara ini pun memutuskan untuk bergabung di sebuah komunitas keagamaan di kampusnya. Di sanalah, Wak, Nara pun berbagi kisah tentang pengalamannya ini. Dan FYI, Nara di sini adalah seorang Kristiani ya, Wak ya. Nah, setelah Nara bercerita tentang gangguan dari sosok berdaster ungu itu, salah satu pembimbingnya di sana bilang, Nara, coba kamu semakin dekatkan dirimu pada Tuhan ya Nara. Saya lihat kamu sepertinya sudah jauh dari Tuhan, kata pembimbingnya. Betul, Nat, waktu ngomongnya kayak itu macam ketampar aku rasa ya. Karena selama ini Nara mengakui kalau dia ini memang jarang beribadah, Wak. Alhasil setelah mendapatkan saran tadi, Nara pun berusaha untuk memperbaiki ibadahnya. Aku semakin sering lagi baca Alkitab, aku sering lagi berangkat ke gereja dan mendengarkan lagu-lagu rohani ya. Nah, sampailah tiba pada suatu malam, Wak, ketika Nara ini tidur, Nara ini jadi punya kebiasaan baru, dia tidur sambil dengerin lagu-lagu rohani ya kan.
tidur, dengar apa segala macam. Terus tiba-tiba secara mengejutkan lagu rohani itu berubah nadanya, ini macam kacau, macam rusak gitu loh, berisi gruk gitu kan. Nah bersamaan dengan itu Nara ngerasa masih tidur nih, masih tutup mata nih kan. Nara ngerasa kok badan aku makin lama makin kerasa berat nih, macam ada yang nahan badan aku dari atas. Makin deg-degan lagi jantung Nara di situ kan. Dan secara perlahan-lahan Nara memberanikan diri lah buat membuka matanya. Dan di saat matanya terbuka, disitulah Nara melihat sosok berdaster ungu itu datang lagi di dalam kamarnya, ndak di luar lagi doh. Ditindihnya badannya siapa nih, badan si Nara atau kalian? Posisi mereka sangat-sangat dekat. Wajah aku sama dia tuh berhadapan pada dia. Beradu tatap lah jadinya ya kan. Dan dari jarak sedekat itu Nara bisa melihat dia melotot marah sampai kedua mata itu udah mau keluar tuh Nara. Gak cuma ditindih aja badan aku, kata si Nara, sosok berdaster ungu ini juga mencekik Nara sambil berkata, jangan menjauh dari saya, tinggalkan kebiasaanmu, tinggalkan kebiasaanmu. Kata dia, takut kali si Nara di situ kan. Teriak dia tapi gak bisa.